Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurholis dengan 108040098 akan mempresentasikan diferensiasi dan integral. Jadi apa sih itu diferensiasi? Diferensiasi itu adalah proses alokasi biaya perolehan aset dalam periode tertentu selama masa manfaatan aset tersebut. Dan tujuan depresiasi itu adalah mencocokkan biaya aset tetap dengan pendapatan yang dihasilkan selama penggunaannya. Tapi ini dalam konteks ekonomi. Kalau dalam konteks matematika itu adalah penurunan nilai atau penurunan fungsi. Jadi rumus dasarnya itu adalah beban depresi tahunan dikurangi biaya perolehan dikurangi residu dibagi sama masa manfaatan. Tapi karena di sini saya akan menjelaskan depresiasi dalam matematika, jadi konteksnya akan agak berbeda. Yang pertama adalah depresiasi konstanta. Jadi apa sih itu depresiasi konstanta? Adalah proses turunan dari suatu fungsi yang berupa konstanta. Dalam kalkulus, konstanta itu adalah bilangan tetap yang nilainya tidak tergantung pada variabel apapun. Jadi nilai yang berdiri. Contohnya itu seperti 5, minus 3, 10, dan lain-lainnya. Jadi ini adalah rumus dari diferensiasi konstanta, yaitu bisa dilihat adalah D dibagi dx, C sama dikurangi 0. Jadi C itu adalah konstanta itu tersendiri, yaitu seperti saya jelaskan tadi, dan X adalah variabel independen. Jadi ini adalah contoh soal, yaitu f X dikurangi 7. Jadi jawabannya adalah f X kurangi D dibagi dx. Jadi konstantanya adalah 7, jadi 7 dikurangi 0. Jadi hasil turunannya adalah fx kurangi 7 0. Selanjutnya adalah fungsi pangkat. Diferensiasi fungsi pangkat itu adalah proses mencari turunan dari suatu fungsi yang fx sama dengan x fn dikurung x sama dengan x di kuadrat n, atau nilai fx sama dengan xn, itu di mana n adalah bilangan real atau baik positif, negatif maupun pecahan. Turunan fungsi pangkat juga digunakan untuk menghitung tingkat perubahan fungsi terhadap variabel x. Jadi ini adalah rumusnya adalah fungsi pangkat di mana d bagi dx sama dengan x pangkat n dikurangi n dikali xn dikurangi 1. Jadi keterangannya di sini adalah xn itu adalah fungsi pangkat dengan eksponen n, dan n adalah eksponen pada fungsi, dan penurunan pangkat n menjadi n negatif 1, lalu dikalikan dengan eksponensi asli n. Ini adalah contoh soalnya, yaitu adalah hitung turunan dari fx sama dengan dikurangi x pangkat 3. Jadi penyelesaiannya adalah gunakan rumus yang tadi, yaitu rumus seperti ini, d bagi dx x pangkat n dikurangi n dikali x pangkat n, eksponensi n-nya adalah 3, jadi fx dikurangi 3 dikali x pangkat 3 dikurangi 1 dikurangi 3x pangkat 2. Jadi turunannya itu adalah fx dikurangi x pangkat 3 adalah fx dikurangi 3x pangkat 2. Selanjutnya adalah diferensiasi konstanta dan fungsi. Jadi diferensi perkalian konstanta dan fungsi ini adalah proses turunan suatu fungsi bentuk fx sama dengan k dikali g x fx sama dengan k, di mana nilai konstanta dan g x adalah fungsi dari variabel x. Aturan ini menyatakan bahwa konstanta tetap dikalikan dengan turunan dari fungsi tersebut. Jadi ini adalah rumusnya, yaitu d bagi dx k kali g kurung x dikurangi k kali d bagi x g sama dengan x. Jadi keterangannya adalah k itu adalah konstanta, dan sedangkan g adalah fungsi yang akan diturunkan. Ini contoh soalnya juga. Jadi di sini sederhana supaya mungkin kita dipahami juga ya. Jadi di sini adalah contoh soalnya adalah fx dikurangi 3x pangkat 2. Bagaimana? Dengan menggunakan rumus yang tadi seperti ini. Jadi
dan nilai K-nya adalah 3 dikurangi 3 dx dikurangi x pangkat 2. Jadi kurangi 3 dikali d bagi dx sama dengan x pangkat 2 dikurangi 3 dikali 2x dikurangi 6x. X dikurangi 3x pangkat 2 adalah f dikurangi 6x. Pengurangan fungsi itu adalah disclaimer aja ya, pengurangan atau penambahan ini sama rumusnya. Jadi kalau misal gimana sih penambahannya itu ya gampang aja. Jadi yang nantinya dikurangi diganti ditambah aja. Yaitu kembali lagi ke topik, itu adalah pengurangan fungsi ini untuk mencari turunan dari fungsi yang terdiri dari 2 atau lebih fungsi yang dikurangi satu sama lain. Itu aturan diferensiasi yang berlaku itu adalah turunan dari perbedaan dua fungsi dapat dihitung dengan cara menghitung turunan masing-masing fungsi lalu mengurangkan hasilnya. Kalau misal ditambah tinggal ditambahkan hasilnya. Ini adalah rumusnya, yaitu seperti ini. Nilai f itu adalah fungsi pertama dan g itu adalah fungsi kedua. Hasil turunan dari fx itu dikurangi dengan hasil turunan dari gx. Contoh soalnya seperti ini. Itu gimana sih nyelesain soal itu? Jadi penyelesaiannya itu untuk menghitung turunan dari itu kita menggunakan setiap suku terpisah. Jadi turunan dari 5x pangkat 4 itu adalah 5 dikali 4x pangkat 3 dikurangi 20x pangkat 3. Turunan dari 3 itu adalah 3x pangkat 3 adalah negatif 3 dikali 3x pangkat 2 dikurangi negatif 9x pangkat 2. Dan ada turunan dari 2x adalah 2, turunan dari konstanta min negatif 7 adalah 0, karena turunan konstanta itu adalah 0, maka turunan dari fx adalah fx kurangi 20 x pangkat 3 dikurangi 9x pangkat 2. Selanjutnya adalah perkalian fungsi, yaitu adalah depresiasi perkalian fungsi. Jadi apa sih itu? Proses mencari keturunan dari hasil perkalian dua fungsi. Jika kita memiliki dua fungsi x, maka turunan dari hasil perkalian kedua fungsi tersebut itu dapat dihitungkan menggunakan aturan perkalian atau product rule. Jadi yang ini adalah contoh rumusnya. Tutup poin aja karena kalian juga pasti bisa lihat ya ini. Jadi keterangannya itu adalah fungsi x dan gx itu adalah dua fungsi yang dikalikan. Gx itu adalah turunan dari fx dan gx masing. Jadi ini adalah contoh soalnya di atas itu. Ya, penyelesaiannya itu menggunakan aturan perkalian untuk turunan. Nah, fx dikurangi x sama dengan x, gx itu dikurangi adalah 2x kurangi 5. Jadi langkah pertama itu adalah hitung dulu turunannya dari masing-masing fungsi tersebut. Jadi turunan fx itu x 2x plus 3 negatif 2. Jadi langkah kedua yaitu adalah terapkan rumus aturan perkalian. Nah, ini contohnya ya, karena sudah ketemu itu hasil turunannya, terus di langkah 3 kita masukkan itu semua, dan maka turunan fx tersebut adalah negatif 4x 15 tambah 2x pangkat 2 tambah 6x kurangi 6x pangkat 2 tambah 2x kurangi 15. Itu adalah yang selanjutnya adalah depresiasi pembagian fungsi. Jadi apa sih depresiasi pembagian fungsi? Itu adalah proses dua fungsi. Jika kita memiliki dua fungsi fx dan gx, maka turunan dari hasil pembagian kedua fungsi tersebut dapat dihitung menggunakan aturan bagian atau quotient rule. Ini adalah rumusnya adalah d dibagi dx sama dengan fx bagi gx. Itu dikurangi gx dikali fx dikurangi fx dikali gx dan dibagi dengan gx pangkat 2. Jadi di sini adalah fx itu adalah fungsi pembilang, gx adalah fungsi penyebut, fx dan gx itu adalah turunan dari fx dan gx. Jadi ini contoh soalnya sama dengan
X pangkat 2 ditambah 3X dibagi X kurangi 4. Jadi penyelesaian itu bagaimana? Jadi misalkan fx sama dengan itu X pangkat fungsi pembilang dan gx itu adalah X dikurangi 4 atau fungsi penyebut. Di langkah pertama adalah hitunglah turunan tersebut satu turunannya. Jadi misal fx 2x tambah 3 dan gx itu adalah 1. Langkah yang kedua itu terapkan rumus atau rumusnya itu ini d bagi dx fx bagi dx. Terus ada langkah 3 itu menyelesaikan dikerjain yaitu dengan x kurangi 4 dikali 2x tambah 3 dikurangi x 2x tambah 3 dikurangi 4 2x tambah 3 dikurangi 2x pangkat 2 tambah 12 sama dengan 2x pangkat 2 dikurangi 5x kurangi 12 2x tambah 3x dikali 1 dikurangi sama dengan x pangkat 2 ditambah 3x. Habis itu dikurangi hasilnya dan maka akan ketemu turunannya, yaitu adalah fungsi x itu adalah x pangkat 2 dikurangi 8x kurangi 12 dibagi x pangkat 4 pangkat 2. Dan selanjutnya adalah depresiasi fungsi berpangkat. Jadi apa sih itu depresiasi fungsi berpangkat? Yaitu adalah turunan dari fungsi yang memiliki bentuk pangkat, yaitu fungsi yang berupa variabel yang dipangkatkan dengan suatu konstanta. Fungsi berpangkat ini biasanya berbentuk fx sama dengan x, fx sama x sama dengan x pangkat n, fx sama dengan xn, di mana n adalah konstanta yang menunjukkan. Itu contoh rumus seperti ini. X pangkat n itu adalah fungsi berpangkat dan dengan pangkatnya n, dan n itu sendiri adalah bilangan real yang merupakan pangkat dari x. Jadi ini adalah contoh soalnya adalah fx sama dengan x pangkat 7 dikurangi 3x pangkat 5 tambah 2x pangkat 3. Dan selanjutnya gimana sih untuk menghitung turun dari subsuku? Kita gunakan aturan fungsi berpangkat. Jadi misal turunan dari x pangkat 7 adalah 7 dikali x pangkat 7 dikurangi 1 sama dengan 7x pangkat 6. Turunan dari negatif 3x pangkat 5 adalah negatif 3x dikali 5x pangkat 5 dikurangi 1 sama dengan negatif 15 pangkat 4. Turunan dari 2x pangkat 3 juga adalah 2 dikali 3x pangkat 3 dikurangi 1 sama dengan 6x pangkat 2. Maka turunan dari x itu sendiri adalah x pangkat 7 dikurangi 3x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 3. Yang bisa kita jabarkan di sini adalah fx sama dengan 7 pangkat 6 dikurangi 5 pangkat 4 dan ditambah 6x pangkat 2. Dan selanjutnya kita adalah masuk ke materi selanjutnya, yaitu integral. Integral sendiri adalah suatu konsep dasar dalam kalkulus yang berhubungan dengan pencarian area di bawah suatu kurva. Akumulasi nilai atau jumlah benar keseluruhan suatu fungsi sepanjang integral sering digunakan untuk menghitung luas daerah yang dibatasi oleh vektor fungsi. Jadi bahasa sederhananya itu adalah kalau yang depresiasi itu adalah penurunan, integralnya sebaliknya itu adalah kenaikan. Jadi yang pertama itu adalah integral tertentu. Jadi apa sih integral? Adalah merujuk pada operasi bilangan untuk mencari fungsi primitif atau anti turunan dari suatu fungsi. Integral ini kan tidak memiliki batasan interval ya, dan hasilnya itu adalah konstanta integrasi C. Jadi apa sih itu nilai C? Nah, nilai C itu adalah konstanta integrasi. Jadi ini rumusnya adalah fx dx sama x ditambah C, yang dimana fx dari fx dan C adalah konstanta integrasi. Jadi di sini adalah contoh soalnya ya. Jadi fx sama dengan x pangkat 4 ini adalah penyelesaian untuk menghitung integrasi tertentu. Itu kita tidak dapat integral yang berfungsi berpangkat. Jadi kita nggak bisa menggunakan integral fungsinya berpangkat. Jika fx sama dengan x pangkat n, maka xn dx sama dengan x pangkat n ditambah 1 n tambah 1 adalah konstanta. Diingat lagi C adalah konstanta integrasi. Dan sekarang kita mengaplikasi aturan ini pada fungsi fx sama dengan 3x pangkat 4.
dan selanjutnya kita ambil konstanta 3 di luar dari integrasi. 3 integral x pangkat 4 dx. Ini adalah terakan rumus integral untuk x pangkat n. Jadi x4 dx sama dengan x pangkat 4 ditambah 1, 4 tambah 1 dengan x5 per 5. Ini adalah kalikan dengan hasil, jadi 3 dikali x pangkat 5 sama dengan 5. Hasilnya adalah 3x pangkat 5 sama dengan per 5. Dan langkah ditambah c yang tadi ditambah c. Maka hasilnya dari integrasi tak tentu itu 3x adalah 3x pangkat 5 per 5 ditambah c. Ini adalah integral tentu. Jadi hitungan area atau akumulasi nilai suatu fungsi pada interval tertentu. Hasil dari integral tertentu adalah nilai numetrik yang mewakili area di bawah kurva antara dua batas. Jadi ini contohnya adalah rumusnya adalah ya bisa kita lihat ya, bedanya itu ada BA di samping integral, dan ini nilai fx adalah fungsi primitif dari x sama seperti tadi, dan A itu adalah batas wilayah bawah interval, dan B adalah batas atas interval. Selanjutnya ini contoh soalnya adalah fx sama dengan x pangkat 2 di antara 1 dan 3. Jadi nilai B-nya adalah 3, nilainya adalah 1, dan X pangkat 2 dari dx. Langkah pertama itu adalah temukan fungsi primitif dari X pangkat 2, yaitu X pangkat 3 per 3. Selanjutnya adalah hitungan fungsi primitif dari batas atas dan bawah. X sama dengan 3 pangkat 3 dibagi 3 sama dengan 9. Dan F yang fungsi pertama adalah 1, atau fungsi bawah adalah F1 sama dengan 1 pangkat 3 per 3 sama dengan 1 per 3. Langkah 3 adalah subtraksi nilai fungsi primitif dari batas atas dan bawah, yaitu F3 dikurangi F1 sama dengan 9 kurangi 1 per 3. 7 per 3 dikurangi 1 per 3 sama dengan 26 per 3. Jadi maka hasil dari integral tersebut adalah 26 per 3. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.